Dwi Guna ini produksinya masuk, dagingnya masuk. Nah, Mas, aku mau ngupgrade betina jantanku nih. Betina jalur jantanku kan daging gembel, Mas, supaya bisa naik dikit. Nih, kayak ini. Jantan petelur kuat tadi kita untuk ngupgrade betina pedaging tadi. Hasilnya di sini apa? Dwi Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur peternak muda dimanapun Anda berada. Dulur, kali ini saya mau mencoba mengajak dulur-dulur semua untuk diskusi, ya, untuk diskusi. Dan di sini ini semampuku, terus ya ini pengalamanku. Di sini kita sama-sama belajar. Dan ketika nanti ada salah dalam saya memberikan sebuah penjelasan, mohon dikoreksi di kolom komentar. Karena ya tetap ini nggak ada yang pinter banget gitu. Nang duri langit, saya langit kan kadang istilah seperti itu. Tapi ini terkhusus untuk yang memang benar-benar awam dan bingung. Mas, setren ini cocok, saya ternak cocoknya apa? Terus banyak yang nelpon. Bisa kirim ke Riau, Mas, bisa kirim ke Medan, indukan permutnya dan sebagainya. Saran saya cuma simpel. Sampean sudah ada apa di sana? Ayam produksinya gimana? Masih bagus, ketemukah dengan kos pakan? Ketemu pakai itu pertahankan. Karena kenapa saya berpikir bahwa nanti ongkos kirimnya dan sebagainya, dan belum tentu juga ayamku cocok sama kamu kalau sampai sana nanti kayak beli kucing di dalam telur di dalam ya istilahnya karung. Di dalam karung. Oke, dulur, ini ada papan tulis. Dulur-dulur pasti bingung. Sengaja saya belikan supaya lebih enak kalau aku bacot terus kan nggak etis lah ya. Ayam kampung itu yang asli memang dari produksi telur. Kampung asli ya. Kampung asli atau AK. Ini dari produksi telurnya dia itu rendah, dikatakan pertumbuhan daging rendah. Ciri khas daging gimana, Mas? Istimewir. Kenapa? Karena memang ayam kampung ini adalah baik dari genetiknya, baik dari dia pola makannya, memang luar biasa. Ayam kampung bisa dideskripsikan ini adalah buatan alam. Apa aja sih buatan alam? Ayam hutan itu buatan alam. Itu adalah bahan yang paling istimewa sepengalamanku loh ya. Karena ketika buatan alam itu paten, bukan hasil silangan-silangan. Kalau hasil silangan-silangan ketika statusnya dia sampai terendah terus dipakai lagi terus menyilang, nanti genetiknya itu bisa keluar ngacak. Pokoknya nek sing cuwilik sukle, nek pokoknya ngacak. Materi-materi yang bagus ini buatan alam. Paten lah istilahnya. Ini ayam kampung. Dengan kebutuhan di pasar yang lumayan bagus, ayam kampung ini menjadi solusikah, Mas, untuk memenuhi? Tidak cukup. Karena apa? Ayam kampung sepengetahuanku itu bisa untuk bobot 1 kilo itu bisa 3-4 bulan. Pertumbuhannya memang rendah karena ini. Ketika ayam kampung hasil dijadikan indukan produksi telur tadi saya bilang rendah. Iya, kepotong sifat mengeram. Satu periode paling banyak itu 15 butir. Belum dia kepotong mengeramnya 21 hari. Belum dia setelah 21 hari ini nggak langsung nelor, bisa 2 minggu lagi. Makanya keluarlah produk-produk hasil silangan dari beberapa genetik ayam lokal maupun non lokal. Saya kurang paham ya. Saya memang saat ini masih salut dengan ayam KUB buatan Balitna. Sorry keringetan, terlalu semangat ini. Kenapa? Balitna ngeklaim bahwa mereka pakai materi atau sumber genetiknya yaitu ayam lokal, ada plumnya di situ dan sebagainya. Saya salut karena mereka mempertahankan keciri khasan ayam kampung, salut. Tetapi memang
ayam KUB ya. Aduh, kita bahas KUB aja lah, yang aman ini pemerintah. Nanti kalau aku bahas produk lain bahaya. KUB ini diklaim dwiguna. Nah, apa sih dwiguna? Dwiguna ini produksinya masuk, dagingnya masuk. Jelas nggak Inggrisan ya? Apa itu? Cocok jadi guru kan? Inilah yang dimaksud dwiguna. Tetapi apakah ini Mas, KUB ini apakah selalu cocok disebut dwiguna di setiap daerah? Ini tergantung. Ini telur ya. Harga jual telur, harga jual daging. Produksi KUB taruhlah 50% populasi, atau yang terbaru kalau nggak salah ada peningkatan, berarti bagus. Nah, ini ngitungnya gimana sih Mas ketika kita memilih induk ini supaya kita bisa sebut dwiguna? Kalau saya menyebut ayam dwiguna itu ketika produksi telurnya kita jumlahkan per hari, taruhlah 10 ekor 5 butir, berarti 12.500 atau 10.000. Nah, 10 ekor ini biasanya membutuhkan pakan 0,8, berarti ya sekitar 7 ribuan. Modal 7.000 dengan produksi telur untuk dijual harga telur itu modal 7.000, kita perharinya bisa ngejual atau income 10.000 sampai 12.500. Berarti di sini masih ada untung 3 sampai 5.500. Ini bisa disebut ayam dwiguna. Kenapa? Dari segi telur dia sudah bisa mendapatkan keuntungan. Terus ke daging. Pertumbuhannya gimana? Apakah cepat lebih cepat dari ayam kampung? Ya. Ayam KUB biasanya panen 60 sampai 75 hari. Yang ada di sekitarku loh ya, pengalaman. Oke, kita selesai, clear membahas itu apa ayam dwiguna. Bukan berarti ayam dwiguna itu gimana? Maksudnya ayam dwiguna adalah ayam yang ketika kita ambil telurnya bisa, ketika kita ambil dagingnya bisa. Nah, cara meningkatkan keuntungan dari ayam tadi KUB gimana Mas? Dari segi telur itu kita tingkatkan, kita tetaskan menjadi DOC. Telur ya, endok. DOC, terus jadi ayam pedaging. Otomatis ini akan meningkatkan income atau harga pendapatan kita. Kenapa? Yang tadinya hanya untung 3 sampai 5 ribu, jual DOC bisa untung sekian ratus ribu. Jual pedaging bisa sekian ratus sampai jutaan. Itulah yang dinamakan kemandirian. Sesuk pasang saya yang gue bisa ya. Gua ya nih. Kamar yang gue kipas. Nah, itulah yang dimaksudkan mandiri. Nah, kita bahas KUB. Nah, sekarang banyak bermunculan strain jenis-jenis ayam. Saya tidak mau menyebutkan namanya dan saya juga tidak mau menyebutkan strain ayam saya. Yang memang secara ciri khas dulur, ketika ada namanya kampung dengan produksi telur kuat, ciri khasnya adalah pertama bentuknya mini, kedua dari segi postur mini, buntutnya jentit, beda dengan ayam yang namanya dwiguna. Kalau ayam lokal lainnya apa? Ayam merawang itu adalah mungkin ada, saya kurang seberapa memahami, mungkin ada terah-terah lihnannya atau bagaimana saya nggak ngerti. Nah, ayam lihnan yang memang saya punya titipan sih memang, itu memang bisa disebut ayam dwiguna. Kenapa? Mirip sekali dengan KUB. Produksi telur, pertumbuhannya itu bagus untuk sumber genetik. Ciri-cirinya itu. Terus kenapa? Apalagi dari fenotip bentuknya mini, terus jenggernya pasti wilah, terus ada iki jenenge apa lali aku, apa nenek glewerin ngene kae. Itu karena di sini masuk terahnya, terah petelur. Terah petelur. Kita masukin terah petelur, apakah harus impor macam RIR, Baret Rock, Susek dan sebagainya? Enggak perlu, ada lokalan kok, Arab dan sebagainya. Itu cukup. Ya, itu. Mas, ini apakah bisa disebut ayam dwiguna? Enggak. Ketika kita main dengan ayam
ayam kampung petelur kuat kayak gini kita inbreed atau jantan dan nek jantan ki pito logonya plus ini ya plus terus ini loh kayaknya. ayo segini lah pokoknya jantan dan betina dalam satu tren petelur kuat. Taruhlah sebut kita ayam apa ya namanya, ayam mereng mas ya. Ayam mereng itu produksi telurnya bagus, bisa 280 sampai 300 butir per tahun. Itu termasuk ayam kampung petelur kuat. Dengan bentuk tubuh mini, fenotip yang seperti itu, ketika kita paksa untuk produksi pedaging, otomatis dia tetap kalah. Makanya kenapa, bukan promosi, kenapa sekarang aku ngeluarin permut ini galur betina. Galur betina. Nah, nanti entah ayam apa ini namanya adalah galur jantan. Saya kan sering ngomong sama dulur-dulur semua bahwa jangan bertahan dengan satu strain ayam yang memang pertumbuhannya kurang bagus. Sudah punya modal loh petelur kuat. Dengan ayam yang 50% produksinya saja kita masih bisa untung. Apalagi yang bisa mencapai angka 75% populasi perharinya. Kalau kita ngejar terus sudah untung. Tetapi untuk pedagang pasti dia kalah, imbang. Namanya dwiguna dengan ayam kampung petelur kuat itu pasti kayak gitu. Mas permut masuknya gimana? Saya tidak menjamin. Kita bahas ayamku, aduh promosi titik wong ya. Ya nggak apa-apa deng, nggak tuku ya nggak apa-apa. Saya tidak menjamin bahwa ini nanti akan puncak produksi banyak. Karena yang bisa jamin yang kuasa. Tapi insya Allah ini masih di jalur namanya kampung petelur yang lumayan kuat, bukan kuat. Nah, sementara di mitra-mitra kita yang kita jalankan adalah permut ini saya silang apa? Bangkok. Kenapa bangkok? Yang paling murah dan paling didapat adalah bangkok murah. Ada rekomendasi lain pelung, gaok dan sebagainya, tapi harganya lumayan dan memang breedernya itu masih dikit di daerahku. Yang banyak memang bangkok. Bangkok sudah banyak berkembang. Itu cara upgrade kita supaya kemarin karena gini berangkat dari ada yang mas aku sudah beli ayam ini tapi kok enggak ini pertumbuhan dagingnya samain masih pakai apa? Ya dalam satu strain, ya saran saya simpel, cross dengan jantan lain. Nah sekarang gini, mas, apakah nanti ketika kita sudah punya, nih ya kita sebut ayam petelur kuat, betina, petelur kuat, bukan betina, ini jantan dan betina, jantan dan betina. Satu kita punya ini, dua kita punya ayam tipe pedaging, jantan dan betina. Ini kan kalau dulur-dulur mau mencetak DOC arahnya untuk daging ya. Yang diambil dulur-dulur apa dari jalur petelur kuat ini, jantan atau betina? Nih, yang diambil adalah betinanya. Di-cross dengan atau dikawin silang dengan jantan pedaging. Pedaging itu seperti pelung, bangkok dan sebagainya yang terjadi saat ini. Ini kita bisa ambil untuk jalur daging. Nah, mas, aku mau upgrade betina jantanku nih. Betina jalur jantanku kan daging gembel mas, supaya bisa naik dikit. Nih, kayak ini. Jantan petelur kuat tadi kita untuk upgrade betina pedaging tadi. Hasilnya di sini apa? Dwiguna. Kalau melakukan seleksi ketat. Kenapa bisa disebut dwiguna? Ini loh jantan. Ini pengaruhnya banyak dalam persilangan ayam. Sepengalamanku loh ya. Kalau secara teori saya tidak paham dan saya nggak mengenyam ilmu itu, memang tidak mempelajari secara akademis. Tapi sepengalamanku ini dominan banget. Genetik yang dibawa jantan ini dominan. Makanya dulur-dulur, kalau Anda nanti sudah punya entah ayam apapun itu yang memang itu jalur petelur kuat, kamu harus punya ini, galur jantannya atau galur pedagingnya. Nanti bisa bermain sendiri. Ini bisa bermain di sini. Mantep nggak? Menuju kemandirian apa jenis? Peternak mandiri. Amit jegang, rotok anu angel aku.
Kenapa kok gitu? Apakah Mas sampai nanti tinggalin ayam atau nanti tersaingi atau gimana mitra-mitra yang sudah terjadi? Tenang, gampang. Untuk yang di Lampung, kalau sudah bermain seperti itu ketika DOC saya nggak bisa jual, tak kon besarin, nanti tak panen. Yang di Lampung, saya sudah berpikir ke sana supaya nanti mitra kita itu arahnya kemana jelas. Goblok sampai dia. Apa meneh ya, satu lagi iku wis itu sudah. Jadi intinya dalam memilih ayam tidak harus bingung dan tidak harus ayam yang mahal ataupun terkenal. Yang penting produksinya masih masuk. Kenapa kok dulur-dulur setiap ada yang nelpon, karena nomor saya sudah tersebar sekarang, ada yang nelpon, Mas tolong kirim permut. Saya bilang ongkirnya Mas nggak sesuai, harga permut 80.000, bulet ongkirnya lewat pesawat 4 ekor bisa ratusan ribu, nggak sesuai, malah ongkirnya. Di sana sudah apa? KUB. Saya hormat sama KUB. KUB sudah menjajah seluruh Indonesia. Saya tanya, KUB produksi tempat sampean gimana? Baguskah? Masih ketemu dengan kebutuhan pakan perharinya? Masih, kembangkan itu dulu cukup. Nah, ke depan tidak menutup kemungkinan kita bisa kirim telur. Karena ya dari peternak rumahan lor modalnya ini. Aduh, mau terlintas sih lali aku ngari. Apa mana ya? Ya sementara itu dulu lah ya. Sementara itu dalam memilih induk yang jelas dulur-dulur harus selektif. Kenapa? Yang pertama adalah produksi telur. Yang paling penting itu sebenarnya untuk memilih induk. Untuk memilih induk, yang paling penting adalah produksi telur. Kenapa? Ayam Arab itu kecil. Arab itu kecil lah. Cross Bangkok. Jadilah yang namanya Black Chopper. Ayam ras, petelur, ayam layer itu besar tapi bulunya tebel. Ada juga yang gemuk. Itu yang namanya di sini chopper. Nah, ini ya mereka ini ngambil Arab, ngambil layer. Ini yang diambil apa? Produksi telurnya. Itulah yang diambil. Kalau soal kita mengotak-ngatik hasil DOC, ini jawabannya di sini. Jantan. Jawabannya di sini. Makanya ketika dulur-dulur sudah mulai sudah di rumah sudah punya ayam tipikal petelur kuat, gampang otak-ngatik. Nggak ketemu antara petelur kuat dengan petelur kuat, nggak ketemu, ya jantannya buang, seret, ganti pedaging. Ini petelur kuat, positif, nanti DOC-nya istimewa. Mau upgrade kampungmu, ini sudah punya genetik petelur kuat. Nah di sini jantan petelur kuat X pedagingmu tadi, betina pedaging. Ini nanti insya Allah kalau seleksinya bagus dalam menjalankan ini nanti masuk Dwiguna. Jadi penjelasan Dwiguna adalah itu dulur. Ketika produksinya telur masih masuk, pertumbuhan daging masih masuk. Apa sih yang ada di Indonesia Dwiguna yang sudah jadi KUB? Itu adalah ayam Dwiguna. Terus merawang atau karena saya ngelihat Lihnan ini produksinya lumayan bagus dengan daging tebal itu. Cuma memang setiap daerah beda, ada permintaan dari fenotipnya atau bentuknya ayam, terus harga pakan yang semakin naik kayak gini memancing kita untuk berkreasi supaya bisa memproduksi namanya produksi ayam dengan produksi telur yang kuat. Mas, saya pengen bermain kayak gini, saran saya kentean waktu kalau mau main kayak gini. Saya pengen terkenal lah, kalau kalau pengen terkenal aku udah launching nama itu dari beberapa pertama kali aku punya YouTube. Kalau pengen terkenal saya ini gara-gara Mas Dika aja kemarin karena launching nama, karena nggak perlu dulur terkenal itu. Beda kalau kita mau jual induk loh ya, jual induk dengan nanti ditingkat-tingkatkan statusnya PSSSSS itu bisa kaya cepet memang, tapi nggak usah lah ke situ lah, kita bersyukur aja. Kalau kayak gini udah capek, mending kamu beli sudah jadi, kan banyak tuh. Apa tuh, pokoknya ada lah produksi-produksi yang plat, player mode dan sebagainya sudah ada. Itu aja cukup, ngapain capek-capek. Nanti kalau kita mainan terus dengan persilangan genetik,
kita lupa kebutuhan daging masih banyak, khususnya di saya. Enggak, aku gemes karena orang pun Mas kalau nyilangin ini, aku saranku ya dipelajari sendiri Mas di Google dan sebagainya bisa. Karena kelamaan dulur, mending kamu beli ayam sudah jadi, khususnya di Lampung beli ayam sudah jadi, tak tambunge kan ngono. Jadi memang hasil akhirnya di sini loh dulur, daging dan telur. Beda kalau kita marketingnya hebat, kita bisa jual induk ke silangan kayak saya ini, marketingnya hebat, promosinya pakai S3 marketing, dibumingkan, sengaja dibumingkan, karena ya memang itulah latahnya orang Indonesia, apa yang tren diikutin. Jujur saat ini saya promosinya ya enggak ini, karena saya takut apa, ketika produk yang saya jual tidak sesuai dengan harapan dulur-dulur semua, karena saya nggak bisa jamin. Makanya aku ya siapa yang mau beli, kalau mau yang beli udah kemarin sudah ada jadwalisnya, karena aku ngejualnya kalau barang sudah ada baru tak mau menjual, nggak perlu DP. Datang ke sini ngeliat ayamku nggak masuk, jangan sungkan untuk ditolak. Mas maaf aku nggak jadi, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa, bener-bener saya nggak apa-apa. Insya Allah masih bisa saya pakai lagi. Nah terus sekalian, karena ini nggak apa-apa ya, aduh kopios. Untuk yang di Lampung, kalau mau partai agak besar 50 induk atau 100 induk untuk yang di Lampung, saya bersyukur banget, tenang aja. Nanti kita bisa serap baik dari telur yang infertil, insya Allah kita bisa jualkan, baik dari DOC. Tapi ketika DOC macet, dibesarkan, panenannya kita ambil. Oke, sudah aja Nisa, terima kasih. Itu adalah sekilas ketika Anda bingung memilih induk tipe apa. Semoga ini bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.